Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Ibu Ori dari Rumah Sehat Oris untuk sharing tentang resep KHT Mandiri hari ini. Bagaimana resep KHT Mandiri untuk penyakit stroke ya. Seperti saat ini saya lihat itu banyak sekali, khususnya anak-anak muda juga sudah kena ya, karena penyakit stroke ini. Apakah itu karena gaya hidup ya, lifestyle dengan banyak makanan-makanan fast food, itu juga karena tingkat stres yang tinggi ya, itu juga bisa salah satu pemicu orang menjadi stroke ya. Jadi stroke itu bila terjadinya asupan darah ke otak kita itu mengalami penyumbatan ya, itu bisa macam-macam penyebabnya, bisa karena dia tersumbat atau bisa juga karena adanya pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga darah yang harusnya asupannya cukup untuk di otak kita sangat penting buat kita untuk menerima juga asupan oksigen ya. Nah itu terhambat ya, tidak lancar seperti kalau kita normal ya kan. Stroke itu stroke ringan, ada stroke berat ya. Kalau stroke ringan itu bisa kayak saya dulu pernah mengalami juga sedikit ya, waktu saya di Kuala Lumpur itu lama-lama dibiarkan akan menjadi stroke berat ya. Jadi saya sakit dari leher kiri sampai ke tangan kiri saya ini. Nah itu gejalanya kadang-kadang kebas ya, awalnya kebas dulu, lama-lama kalau dibiarkan bisa menjadi berat ya. Nah jadi teman-teman kalau yang mempunyai keluhan untuk kebas-kebas, kaku leher segala macam itu juga jangan dibiarkan, karena lama-kelamaan itu akan menjadi kaku, frozen gitu ya. Ada yang orang yang sakit stroke-nya yang kena sebelah kiri, artinya apa? Kalau dia kena bagian kiri, artinya otak kanannya yang diserang ya. Kalau dia kena di bagian kanan, berarti otak kirinya yang diserang. Jadi kepala kita ini terdiri dari bagian organ tubuh kita. Jadi ada dari sini bagian kaki ya, terus tangan segala macam. Begitu di sini ada bagian mulut kita ya. Jadi paling besar itu adalah bagian kita punya mulut sebenarnya di sini ya. Kalau kita suka lihat juga orang stroke ada yang kena mulutnya bicaranya jadi susah atau jadinya miring gitu ya, mencong gitu kan ya. Nah, kemudian ini adalah otak kita dibagi dua gitu ya. Kalau kita lihat dari bagian organ kita, jadi ada bagian tangan kita, kepala kita, kaki kita, kemudian bagian mulut kita gitu ya. Itu tergantung mana yang terkena. Terkait dengan KHT Mandiri, bagaimana cara kita mengobati itu? Kan itu tadi stroke bisa terjadi karena adanya gangguan asupan darah yang melalui otak. Kuncinya di aliran darah, ya kan? Aliran darah dalam KHT itu terkait organ apa saja? Yang utama adalah organ jantung, yang kedua adalah organ liver. Kalau jantung itu kan fungsinya memompa darah ya. Kalau liver itu adalah untuk aliran darahnya supaya lancar. Titik-titik apa yang kita harus treatment? Jadi kita utamakan memang titik jantung dan titik liver yang paling penting. Tapi kita gunakan juga basic point-nya ya. Jadi basic point itu nggak boleh lupa ya. Nah jadi ini saya sudah gambarkan melalui dengan pulpen supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas sebelum kita tempelkan paletnya ya. Session ini saya akan kasih khusus gambarnya, jadi teman-teman bisa screenshot langsung titik-titiknya supaya lebih jelas ya, apa-apa saja titik-titik yang harus kita tempelkan ya. Seperti teman-teman bisa lihat di YouTube channel saya sebelumnya. Jadi ini kan dia besar, jadi eating space kan ya, sehingga makanya A1 sampai A8 nya tidak bisa full A1 sampai A8, jadi kita ambil perwakilannya, jadi A1, A3, A6, A8. Nah ini kita tempelkan. Kemudian ini A12 ya, stomak kita. Lepas itu yang kesini adalah titiknya si liver atau gallbladder, salah satu boleh diambil ya, karena liver dan gallbladder adalah dia pairing ya. N17 kita taruh di sini ya, itu adalah titik mau poinnya si liver ya, atau gallbladder 18. Jadi N7 18 itu bisa salah satu kita ambil. Titik jantung, ini adalah perikardium. Kemudian ini E8 itu juga penting kita taruh, itu adalah sebenarnya di sini E8 itu ya. Jadi itu untuk seperti kita punya urat nadi ya, sebenarnya itu kan penting sekali untuk pembuluh darah kita. Kemudian ini di sini adalah A30. Nah, jadi A30 itu di sini, tapi karena kita sakit ngomongin stroke, kita taruh di A33 di bagian kepala kita di atas ya. Kemudian yang berikutnya adalah titik G, jantung tadi. Titik jantung itu di mana bagusnya meridiannya? Yang paling bagus titik G13 untuk jantung. Nah, itu yang paling bagus dalam meridian jantung adalah G13 ya. Terus kemudian berikutnya adalah liver. Titik liver berapa yang paling bagus adalah N1, titik liver N1, makanya kita taruh di sini liver. Nah, kenapa F5 dan E38 juga kita pakai, stomach dan spleen? Karena itu penting.
Karena stomach dan spleen adalah fondasi tubuh kita. Ibaratnya rumah, kalau fondasinya goyang udah pasti akan rubuh. Nah, makanya penting sekali makanan yang kita asup dan minuman yang kita minum. Karena itu sebagai bahan bakaran kita, nutrisi kita, supaya body kita, tubuh kita itu lebih kuat ya, ada energi ya. Stomach dan spleen sangat-sangat penting teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah di bagian belakang itu, kalau teman-teman lihat ya, ini adalah I2 ya. Ini kita juga letakkan ya. Itu juga sebenarnya bagian di sini terkait dengan kita punya pembuluh darah ya teman-teman ya. Terus berikutnya adalah titik J7 sama L6. Kenapa saya tambahkan? Karena biasanya orang yang terkena stroke kan dia badannya lemah ya, udah pasti ya. Jadi itu saya tambahkan supaya lebih kuat dia punya badan. Kemudian berikutnya adalah titiknya liver ya, back pointnya liver. Kemudian yang berikutnya adalah kidney, itu juga penting ya, itu juga penting, jadi kita tambahkan. Nah, terkait dengan correspondingnya, saya nggak kasih corresponding, ini adalah basis daripada untuk sakit stroke. Tetapi untuk correspondingnya tergantung teman-teman sakitnya yang mana. Katakanlah misalkan dia stroke-nya sebelah kiri, kena semua ya, artinya yang bagian wajahnya teman-teman kasihkan, berarti kan kena bagian wajah nih, mulut segala macam. Kemudian juga tangannya teman-teman juga kasih di sini ya, mesti teman-teman tambahkan. Kemudian kakinya pun juga kena, teman-teman tambahkan juga correspondingnya. Jadi resep yang saya kasih sekarang ini adalah resep dasar untuk stroke, belum termasuk corresponding poinnya. Corresponding poinnya itu teman-teman bisa tambahkan tergantung bagian mana yang dia kena. Jadi sesuai dengan organ tubuh mana yang terkena oleh stroke itu. Jadi itu yang teman-teman perlu tambahkan ya. Yang lainnya tidak perlu. Lainnya ikutin ini standarnya ya. Jadi sekarang kita tempelkan dengan palet ya teman-teman. Palet ini seperti teman-teman sudah lihat di YouTube channel saya sebelumnya, sangat-sangat bermanfaat, terutama dengan masa pandemi ini. Kita tidak bisa langsung berjumpa dengan pasien karena keadaan ya, untuk lebih safety ya. Hanya case-case tertentu yang kita mungkin bisa jumpa dengan pasien yang untuk bantu langsung direct ya. Tapi untuk yang lainnya kita meminimais pertemuan, kita gunakan palet ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Oke. Ini F5 ya untuk kita punya spleen foundation. Lalu ini E38 ya. Ini E38. Lalu berikutnya ini adalah G13 yang bagus ya. I14 ya. Back pointnya. Lalu ini kita kasih juga I2 ya. Tadi ini E38, ini ada J7 di sini ya, teman-temannya ada J7 ya di kelingking sini. Ini ada L6 ya, L6. Lalu ini saya kurang satu palet ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Ini I19. Nah, jadi ini ada titik-titik yang titik basis ya daripada orang penyakit stroke. Teman-teman tinggal tambahkan corresponding pointnya tergantung bagian sisi mana yang dia sakit. Kalau dia bagian kiri ya makanya di sebelah kiri ini tangan kiri yang kita gunakan utamanya, kena tangannya atau kakinya kita tambahkan depan belakang supaya lebih maknus gitu ya. Nah, jadi itu aja dari saya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga untuk pasien stroke ini kalau yang baru kena itu kita treat cepat-cepat diatasi lebih bagus. Tapi kalau yang udah lama kenanya perlu waktu kita untuk mentreatment pasien-pasien tersebut ya. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat sharing dari saya. Silahkan jangan lupa komennya, di like dan subscribe supaya teman-teman dapat notification resep-resep terbaru dari kita. Insya Allah di YouTube saya channel berikutnya saya akan share tentang bagaimana perjalanan. Jadi sekarang saya akan share di websitenya Rumah Sehat Oris tidak hanya resep-resep, tapi juga nantinya teman-teman akan melihat bagaimana workshop-workshop yang sudah kita lakukan, kemudian perjalanan Rumah Sehat Oris ke berbagai daerah, dan juga mungkin event-event kita yang kita sudah lakukan ataupun yang akan kita lakukan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.